Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Jui hari ini ya. Harapan Ibu kalian tetap dalam kondisi sehat walafiat dan semoga kalian juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya masih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran daring pagi hari ini ya. Ingat pesan Ibu, tetap jaga kesehatan, jangan lupa memakai masker dan ikuti protokol kesehatan dengan baik ya. Pada kesempatan kali ini kalian akan belajar tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 2 peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan pembelajaran 6 ya. Seperti biasa, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya jika kalian berdoa terlebih dahulu agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kemudahan dalam setiap proses belajar kalian dan juga Allah selalu juga memberi kemudahan dan mengabulkan semua apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian cita-citakan. Baik, setelah berdoa, seperti biasa, mari kita lihat dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Siswa memahami peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Yang kedua, siswa dapat memaknai rasa syukur atas hasil perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, siswa dapat menerapkan sikap dalam keragaman agama dan budaya. Dan yang terakhir, yang keempat, siswa dapat menentukan sikap yang baik dalam keragaman masyarakat ya. Baik, itu tadi 4 tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Abaikan wajah Ibu di situ agak gelap ya karena pagi hari ini sangat mendung ya. Mendung sekali, sudah Ibu hidupkan lampu di kelas ternyata masih agak gelap ya karena memang sangat mendung ya. Tentunya tidak mengurangi semangat ya, tetap Ibu bersemangat dan semoga kalian juga masih tetap bersemangat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini ya. Mari kita awali tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mengenai pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda ya. Mari perhatikan slide yang berikut. Peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Tindak lanjut perjanjian Romroyen adalah diselenggarakannya konferensi meja bundar atau disingkat dengan KMB ya. KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Maarschaveen. Delegasi BFO atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid ya. Demikian tadi keterangan awal mengenai pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda ya. Berikutnya adalah hasil KMB sebagai berikut ya. Hasil konferensi meja bundar tadi yang pertama, Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949 ya. Kemudian yang kedua, penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. Yang keempat, Republik Indonesia Serikat harus membayar hutang kepada Belanda sejak tahun 1942 ya. Yang kelima, pembubaran KNIL dan memasukkan anggota KNIL ke APRIS ya. Keenam, kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia. Dan yang ketujuh, Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda ya. Demikian tadi hasil KMB ya. Keterangan yang telah Ibu bacakan ini juga bisa kalian lihat nanti di buku tema kalian ya, supaya kalian juga bisa lebih memahami jika kalian baca buku kalian lebih detail, lebih jelas lagi ya. Nah, setelah kalian membaca keterangan nanti dan juga mendengarkan penjelasan yang Ibu berikan ya, tadi penjelasan singkat. Nanti tugas kalian yang pertama adalah mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di peta pikiran berikut yang sudah ada kata tanya ya. Pahamilah bacaan di atas, tuliskan informasi penting dalam bacaan ke dalam kolom-kolom berikut dengan menggunakan prinsip apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana ya. Di situ sudah dituliskan beberapa pertanyaan yang nanti harapannya kalian bisa menjawab sesuai dengan bacaan yang bisa juga kalian lihat di buku tema kalian dan juga ada di penjelasan Ibu yang ada di video ini ya.
Di situ diawali dengan kapan peristiwa KMB terjadi, tadi juga sudah. Di manakah peristiwa KMB terjadi, apa hasil KMB, siapa tokoh-tokoh yang terlibat dalam KMB, bagaimana proses pengakuan kedaulatan Indonesia terjadi, dan yang terakhir adalah apa makna KMB bagi bangsa Indonesia ya. Harapan Ibu dengan penjelasan tadi yang Ibu bacakan tadi, kalian bisa menjawab pertanyaan dan juga kalian juga bisa melihatnya keterangan yang lebih jelas ada di buku tema kalian ya. Baik, kita lanjutkan pada materi pembelajaran berikutnya, itu konferensi berteman dalam keberagaman ya, keragaman ya, yang dilaksanakan pada Jakarta 14 sampai 18 Oktober 2003 ya, yaitu tentang keragaman agama. Di situ ada pernyataan bahwa kami tahu perbedaan agama janganlah dijadikan alasan terjadinya pertengkaran dan perpecahan. Bertegur sapa, senyum dan adil harus dilakukan kepada siapapun walaupun berbeda agama. Agama itu mengajarkan kebaikan. Perbedaan agama itu anugerah dari Tuhan karena di sanalah kita bisa mengisi, saling berbagi dan saling menolong ya. Untuk itu, di rumah kami bisa berbagi cerita tentang keragaman agama kepada adik, kakak, ayah dan ibu. Memperkukuh iman dengan menjalankan ibadah yang kami anut dengan sebaik-baiknya. Tetap percaya pada agama yang kami anut sepenuhnya dengan tetap bertoleransi pada agama lain agar persatuan antar umat beragama tetap terjaga ya. Kemudian di sekolah kami juga bisa, kalian juga bisa tidak mempermasalahkan agama yang dianut teman-teman ya. Seperti yang kalian ketahui kalau di sekolah banyak sekali beberapa agama yang dianut oleh teman-teman kalian. Kalian tidak harus mempermasalahkan ya, karena perbedaan adalah merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa ya. Tidak bertengkar hanya karena agama ya, tidak diperbolehkan bertengkar hanya karena agama. Dan yang terakhir adalah memberikan kesempatan teman-teman melakukan ibadah ya. Perlu diberikan kesempatan kepada teman-teman untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berikut tadi keterangan atau penjelasan mengenai keragaman agama. Ya, berikutnya, bertegur sapa dan senyum dengan semua teman meskipun berbeda agama, ya itu sangat penting ya. Walaupun berbeda-beda, kita harus tetap berbuat baik kepada sesama manusia ya. Mendamaikan teman yang berselisih karena perbedaan agama. Berteman dengan siapapun dengan latar belakang agama yang berbeda sekalipun ya, tidak baik atau tidak diperbolehkan kita memilih-milih teman ya, milih-milih teman yang seagama ataupun milih-milih hal yang tidak baik ya. Itu yang harus diterapkan dalam kehidupan baik itu di rumah maupun di sekolah ya. Kemudian yang kedua adalah tentang keragaman budaya ya. Yang keragaman budaya penjelasannya adalah kami tahu Indonesia memiliki suku dan budaya yang beragam ya. Seperti kalian ketahui, suku dan budayanya kita beragam. Ada banyak sekali suku yang ada di Indonesia ya. Budaya-budayanya juga banyak. Bahwa setiap budaya memiliki ciri tersendiri ya, otomatis budaya satu daerah dengan budaya lain pasti berbeda dan mempunyai ciri masing-masing. Tiap daerah mempunyai senjata tradisional, rumah adat, tarian, pakaian, permainan, dan makanan yang wajib kami hargai dan hormati ya, karena itu merupakan sumber kekayaan ya bagi negara Indonesia ya, merupakan kekayaan tidak ternilai karena kita mempunyai beberapa budaya dan adat istiadat ya. Pengetahuan kami tentang kebudayaan orang lain masih sangat terbatas, maka perlu adanya kita juga belajar mengenai budaya daerah-daerah lain untuk memperkaya khazanah pengetahuan kita ya. Kami pun belum begitu jelas tentang kebudayaan milik daerah sendiri ya. Kadang-kadang kita sendiri mempunyai daerah, belum tentu kita mempelajari budaya daerah kita ya. Kadang-kadang kita belum mengenalnya ya, karena kita kadang mengabaikannya ya. Tidak terlalu memperpedulikan, akhirnya kita sendiri tidak tahu atau tidak begitu jelas tentang kebudayaan yang kita miliki sendiri ya. Berikutnya adalah kami tahu ada masalah ya. Orang lebih senang banggakan daerah sendiri ya, yaitu ya perilaku yang tidak baik ya. Seharusnya ya tidak usah membanggakan daerahnya sendiri ya, semua sama ya, yang penting kita adalah manusia yang baik ya. Orang sering merasa budayanya paling baik, nah itulah karena kita ini hidup di negara Indonesia banyak budaya ya, kita harus berpikiran yang sama ya, semua budaya adalah baik. Orang sering merasa daerahnya punya kelebihan lebih
baik dari yang lain, padahal beragam itu indah. Nah itu ya, sebab jika semua daerah sama tidak akan menarik. Lah itulah yang membuat berbagai macam latar belakang budaya yang berbeda itu akan membuat negara itu akan lebih menarik ya, lebih beragam dan menarik ya. Untuk itu dari pernyataan di atas maka perlu adanya hal berikutnya di bawah ini di rumah ya. Pelaksanaan di rumah kami bisa ya belajar dan bermain dengan teman dan sahabat pena dari macam-macam daerah ya. Kalian bisa memilih teman tidak hanya satu suku saja, kalian bisa memilih teman dari suku yang lain ya. Jikalau kalian suku Jawa, kalian juga bisa berteman dengan teman kalian yang dari suku Madura atau bahkan teman dari suku Papua ya. Berlatih menari macam-macam tarian ya, seperti kecak, gending Sriwijaya, tari baris, dan serimpi ya. Insya Allah jika kalian mengikuti ini kegiatan belajar menari atau berlatih menari, khasanah budaya kalian, pengetahuan kalian juga akan bertambah mengenai macam-macam tarian yang dimiliki oleh negara Indonesia ya. Berlatih menari macam-macam tarian ya, itu tadi ya. Kemudian belajar bersama ayah, ibu, adik atau kakak melalui radio, TV dan buku ya. Belajar itu sepanjang hayat ya. Kita harus tetap bersemangat dalam melakukan pembelajaran ya. Mengajak tetangga untuk bermain congklak, petak umpet, engklek, egrang, gobak sodor, dan permainan lainnya. Ingat itu adalah salah satu bentuk contoh dari permainan tradisional ya. Kadang-kadang kalian lupa bahwa kita sudah seperti di era modern, kalian melupakan bahwa masih banyak permainan daerah yang sebetulnya lebih menarik dan membuat badan kita sehat dibandingkan dengan permainan-permainan modern yang pada saat ini yang tidak melatih keterampilan fisik motorik kalian ya. Kadang-kadang kalian hanya duduk, bermain HP, bermain ya. Ada sisi baiknya juga dari kalian bermain HP, tetapi ada juga sisi baik dari permainan tradisional ya. Kalian juga bisa melatih kemandirian kalian juga melatih motorik kalian ya dengan berolahraga ya, dengan melakukan permainan yang ada ya. Berikutnya adalah mengajak teman yang baru pindah dari daerah lain untuk bercerita dan bermain bersama ya. Itu yang biasa dilakukan. Kalian harus tetap bersikap baik ke teman yang baru ya. Mengajak bermain dan belajar bersama teman yang cacat ya. Kita tidak boleh membeda-bedakan fisik antar individu ya. Semua orang pasti ada kelebihan. Tuhan menciptakan manusia walaupun cacat pasti ada lebihnya. Ya belum tentu orang yang sehat itu lebih baik kemampuannya baik itu dalam berpikir, dalam hal apapun lah pokoknya itu lebih jelek, tidak ya. Kadang-kadang orang mempunyai satu sisi yang terbaik dari kekurangan dirinya ya. Ingat tidak boleh meremehkan teman ya, apalagi teman yang cacat ya. Kemudian pelaksanaan di sekolah ya, kami bisa mengajak teman untuk tidak mengatakan ih terhadap budaya lain ya, itu sama dengan mengejek ya. Kita harus tetap menjunjung tinggi semua kebudayaan ya, semua kebudayaan sama ya, semuanya untuk memperkaya kebudayaan bangsa Indonesia. Kemudian berikutnya adalah meminjam buku dari perpustakaan tentang macam-macam budaya ya. Kalian bisa belajar mengenai budaya-budaya bangsa Indonesia melalui buku ya. Kalian bisa memanfaatkan waktu luang ketika istirahat atau pada saat jam-jam berkunjung ke perpustakaan dengan membaca macam-macam budaya ya. Berikutnya adalah membaca cerita-cerita daerah dan bermain dengan teman-teman ya. Cerita daerah itu sangat penting juga, kalian bisa mengetahui cerita legenda, macam-macam cerita itu legenda, fabel atau macam-macam juga ya. Berikutnya adalah mengajak teman untuk menyapa dan bermain dengan teman baru ya, sama dengan kegiatannya di rumah tadi ya. Apabila ada teman yang baru, mungkin barusan pindah dari daerah lain atau dari sekolah lain, kamu tidak boleh cuek ya. Kalian harus tetap menerima teman baru kalian itu dengan welcome, dengan senang hati ya. Baik, itu tadi adalah penjelasan mengenai konferensi berteman dalam keberagaman ya. Ya, selanjutnya Ibu lanjutkan mengenai makna kepahlawanan dalam lagu perjuangan ya. Nah, ini merupakan bentuk keterampilan SBDB ya. Makna kepahlawan dalam lagu perjuangan ya. Ingat, kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia ini bukan pemberian ya. Nah, merupakan hasil perjuangan para pahlawan. Ingat itu ya, mereka berjuang, para pahlawan itu berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Oleh sebab itu, kita harus menghormati dan menghargai jasa-jasa mereka. Jasa siapa?
tentu jasa para pahlawan ya. Salah satu upayanya adalah dengan menyanyikan serta memahami lagu-lagu perjuangan. Anak-anak sekarang kadang-kadang sudah memahami lagu-lagu yang modern sekarang, tetapi mereka melupakan lagu-lagu sejarah atau lagu-lagu perjuangan pada masa dahulu ya. Padahal setiap lagu perjuangan itu memiliki makna yang menggambarkan sikap kepahlawanan para pejuang dalam meraih kemerdekaan ya. Salah satunya adalah lagu syukur ya. Semoga kalian masih ingat, tahu juga apa dan yang mana lagu syukur ya. Syair lagu syukur menceritakan perjuangan para pahlawan dengan berani dan gigih mengusir para penjajah untuk merebut kemerdekaan Indonesia ya. Setiap generasi penerus bangsa harus bersyukur dan mengenang jasa para pahlawan. Generasi penerus juga harus meneruskan perjuangan pahlawan. Ingat, kalian merupakan generasi penerus bangsa ya. Tugas kalian adalah meneruskan perjuangan para pahlawan. Utamanya untuk saat ini, tugas kalian adalah mengisi kemerdekaan dengan semangat persatuan, dan tentunya kalau kalian pelajar, tentunya tugas kalian adalah belajar ya. Nah, ini tadi penjelasan mengenai makna kepahlawan yang dilihat dari lagu-lagu perjuangan. Ingat ya, kalian harus tetap hafal atau mengerti, memahami juga lagu-lagu perjuangan ini. Ibu sertakan lagu syukur ya. Ini sering kalian lakukan, kalian nyanyikan pada saat upacara bendera setiap hari Senin ya. Semoga kalian masih bisa, kalian nanti coba menyanyikan di rumah dengan baik ya, dengan intonasi dan nada yang betul ya. Baik anak-anak, demikian tadi penjelasan dan rangkuman singkat mengenai materi hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kalian, dan semoga penjelasan yang Ibu Ju berikan bisa kalian mengerti ya. Sampai bertemu pada pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Terima kasih Ibu ucapkan. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu ya. Ingat, selalu tonton video pembelajaran ini walaupun semua yang ada di video ada di buku kalian ya. Semoga kalian lebih jelas lagi apa yang Ibu sampaikan ya. Baik, jaga kesehatan selalu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.